A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkuli. Pasal menerangkan tentang tawakal. Tsumma la budda li talibil ilmi wa tawakkuli fi talabil ilmi. Seorang pencari ilmu, seorang murid, seorang santri harus tawakal dalam mencari ilmu. Artinya dia sudah berusaha, artinya dia sudah melakukan apa yang diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Artinya dia sudah sungguh-sungguh berusaha keras, mempunyai cita-cita dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui, zat yang maha memberi, termasuk memberi nikmat ilmu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Biasanya walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, kemudian kita pasrahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan ilmu kepada kita. Wala yahtammu li amri rizqi wala yashghilu qalbahu bidzalik. Atau bisa dikatakan tawakal di sini yaitu tawakal babakan rezeki. Tawakal babakan dunia, ya. Jadi ketika kita mencari ilmu untuk masalah dunia, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah mencukupi. Bisa diartikan seperti tadi juga. Ada sebuah dawuh aukamakol, barang siapa yang disibukkan untuk urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi urusan dunia. Ini baik untuk pelajarnya sendiri ataupun orang tua yang membiayai pelajar tersebut. Orang tua yang membiayai santri, ya, anaknya yang mondok, anak yang belajar, ya. Insya Allah ada saja jalannya. Walayah tamal amrizki warizkiru qalba bidzalik. Maka seorang pencari ilmu, santri, pelajar itu tidak usah bingung, tidak usah pikiran untuk masalah rezeki. Dan hatinya, pikirannya jangan disibukkan tentang masalah rezeki. Rawahu Hanifah ma'ali an Abdillah bin Hasan Az-Zubaydi radhiyallahu anhu sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fitin laka fallahu hamnahu wa rizqun haqqalata. Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdillah bin Hasan Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang mendalami fikih di dalam jalannya Allah, maka Allah akan mencukupi tujuannya. Ini di syarah Ta'lim Hamau Maksudawi.
atau menyampaikan tujuannya. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha keras di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga memberikan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangkanya. Rati-rati untuk rezeki ya. Fa inna man istaghala qalbu bi amri rizqi malqut wal kiswa qallam tafarrahu tasfiri makarim akhaba ma'alim umur. Seorang yang disibukkan, hatinya disibukkan, pikirannya disibukkan dengan masalah rezeki, seperti halnya tentang masalah mencari sesuap nasi ya, mencari makanan, kebutuhan tiap hari dan juga pakaian, maka pikirannya pecah dan sulit berkonsentrasi untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang luhur, ilmu-ilmu yang luhur. Ini ketika sudah tercukupi semua ya. Tapi kalau seperti keterangan Syekh dalam ta'lim juga, ketika memang dia itu mau tidak mau harus bekerja ya untuk memenuhi dirinya. Ketika dia pelajar ya, tidak ada membiayai, tidak apa-apa. Dan di sela-sela kerja tersebut dibarengi dengan belajar, dibarengi dengan tikrar, mengulang-ulang pelajaran. Asalkan dia bekerja, seorang talibul ilmu bekerja, pekerjaannya ini tidak terlalu mengganggu ya. Tapi kalau mau nggak mau, dia memang untuk tidak ada yang membiayai, kemudian dia harus bekerja, nggak apa-apa ya. Tapi di sela-sela tadi ada belajar. Kecuali kalau memang sudah tercukupi, kemudian kok dia bekerja ya untuk mengumpulkan uang ya, untuk membeli keinginan-keinginan yang dia inginkan, barang-barang yang dia inginkan, itu bisa memecah konsentrasinya ya. Jadi dia konsentrasi untuk belajar, juga konsentrasi untuk bekerja. Qila da'il makarima la tarhal li bughyatiha wa qa'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Da'il makarima, tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan. Kemungkinan arti kemuliaan-kemuliaan di sini itu adalah makanan yang enak, pakaian yang bagus ya, benda-benda yang bagus. Latar hal bughyatiha, janganlah ketika kamu menuntut ilmu itu berjalan untuk mencari ongkos untuk membeli kemuliaan-kemuliaan. Waqmud, duduklah, berkonsentrasilah dan fokuslah dalam mencari ilmu. Fa innaka antat ta'imul kasi, karena sebenarnya kamu itu sudah mempunyai makanan dan sudah mempunyai pakaian. Qala rajulun Mansur al-Hallaj ausini faqala hiya nafsuka illam tusilha wa tastamilha sahulatka. Orang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, Syekh Mansur, berikan wasiat kepada aku. Kemudian Syekh Mansur al-Hallaj berkata, hiya nafsuka. Wasiat itu adalah menjaga dirimu sendiri. Ini kalau disarahnya ta'lim muta'alim, iya ini kembalinya kepada wasiat. Atau ditakdirkan makna aslih nafsaka, yaitu perbaikilah nafsumu,
perbaikilah dirimu, atau wasiat itu adalah nafsumu, memperbaiki nafsumu. Ilam tuskilha wa tastamilha sablatka. Ilam tuskilha wa tastamilha sablatka. Ketika kamu tidak memanage nafsumu, sehingga kamu tersibukkan dengan nafsumu dan menggunakan nafsumu untuk atau mengikuti nafsumu untuk memiliki hal-hal yang indah, yang bersifat duniawi, seperti pakaian bagus, makanan bagus, terus mengumpulkan harta-harta, maka hal itu akan menyibukkanmu dari mencari ilmu. Fambaghi li ahadin ayushkila nafsu bi amal khair hatta la tastaghfir nafsu biha wa huwa la yahtamal. Setiap orang seharusnya sepatutnya menyibukkan dirinya untuk berbuat kebaikan, sehingga nafsunya tidak disibukkan dengan hawanya, sehingga nafsunya tidak mengikuti hawanya, sehingga dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan ini memang pokok, yaitu seorang itu harus berbuat baik, karena memang inti daripada manusia di dunia adalah dua hal. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua itu berbuat baik, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi asar, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan orang yang selalu berbuat baik. Memang harus selalu berbuat baik. Wala yahtamul aqil li amri dunya. Seorang yang berakal itu jangan dibingungkan dengan masalah dunia. Jangan disusahkan dengan urusan dunia. Jangan menfonsir pikirannya khusus hanya untuk urusan dunia. Ya, kadang kalau kita membutuhkan memang mencari, kita usahakan, karena memang di dunia kita membutuhkan dunia, tapi hati dan pikiran kita tidak terforsir untuk masalah dunia. Cukup dunia itu digenggam di tangan, tapi tidak dimasukkan dalam hati. Dan usaha itu penting, usaha dalam masalah agama dan juga masalah dunia. Kalau kita nanti mendapatkan dunia yang baik dan juga kita tasarrufkan, kita belanjakan kepada agama, itu juga dinamakan agama. Li'annal hamwal hazan la yaruddul musibah, karena bingung dan susah itu tidak bisa menolak musibah. Jadi walaupun kita susah dalam masalah urusan dunia, itu bukan berarti nanti dunia akan datang sendiri. Tidak manfaat susah dan bingung itu, yang penting dicari. Wala yanfa'u. Tapi kalau pelajar yang sudah dicukupi, ya fokus untuk belajar saja. Wala yanfa'u bal yadurrul qalba wal aqlal badan wa khilu ba'amal khair. Bahkan tidak bermanfaat, atau bahkan bisa membahayakan hati, membahayakan akal, dan membahayakan kesehatan ketika terlalu berpikir masalah dunia. Dan juga bisa mencacatkan untuk berbuat baik, artinya mengurangi dia untuk bisa berbuat baik, atau bisa menjadikan dia tidak bisa berbuat baik.
wa yahtamma li amil akhirah li'annahu yanfa'u. Dan seorang talibul ilmi, ya, setiap orang juga ya, setiap orang itu sebaiknya memfokuskan pikirannya, menyibukkan hatinya dan pikirannya untuk urusan akhirat, karena sesungguhnya itu bermanfaat. Wa amma qalu sallallahu alaihi wasallam inna minaz dzunub dzanuban la yaghfiru illa hamul ma'isyah wal murad minhu qadruhum la yukhillu bi'amil khair. Adapun dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada dosa yang mana dosa tersebut itu tidak bisa dihapus kecuali dia susah dalam urusan mencari uang, mencari penghidupan, mencari sesuap nasi. Jadi ada dosa yang bisa terhapus hanya dengan cara bekerja atau mencari dunia. Itu maksudnya gimana? Yaitu ketika mencari dunia sekadarnya, ya kadarnya, kadar yang dibutuhkan dia. Nah, kadar ini saya pahami ya, keterangan-keterangan dari guru-guru saya yang bisa saya simpulkan, kadar itu ya kadar kebutuhan dirinya sendiri, dan juga ketika mempunyai keluarga ya kadar kebutuhan keluarga dan anaknya ya, dan juga berupa duniawi dan juga berupa ukhrawi ya. Yang duniawi ya untuk makannya, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhannya ya. Kalau ukhrawi ya berarti untuk fasilitas ibadahnya, karena ibadah itu juga ada umroh, juga ada haji, juga ada kewajiban untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ya, dan juga ada kesunahan untuk korban, barang korban, kemudian menyumbang sedekah dan sebagainya. Itu termasuk kadar kebutuhan manusia ya. Yang dimaksud dengan mencari maisha atau berpikir maisha atau berpikir mencari uang itu adalah kadarnya ya tadi, bukan kalau hanya sedikit untuk makan sesuap nasi tidak. Dan juga la yukhillu bi'amal khair, yaitu mencari kadarnya dan juga tidak mencacatkan untuk berbuat baik, tidak jadikan berbuat baik dari dirinya itu hilang ya. Berbuat baik ya berarti dia ini tidak bisa ibadah ya, tidak bisa sosial. Jadi waktunya untuk mencari harta ya. Tapi kalau masih bisa berbuat baik, ibadahnya tidak kocar-kacir, kemudian dari hasil tersebut ada yang disedekahkan dan lain sebagainya, itu baik, tetap baiklah. Tidak baik itu terus tidak amal, apalagi kemudian maksiat, apalagi kemudian mencarinya dengan haram, cara yang haram, kemudian membelajarkannya dengan cara yang haram, itu yang tidak baik. La yasil qalba syughlan yukhillu fi dzal qalbi fi shalat. Juga mencari dunia sehingga hatinya juga tidak disibukkan, sehingga dia ketika sholat tidak bisa menghadirkan hati ya. Jadi pikirannya dunia sehingga tidak bisa menghadirkan hati. Tiba sholat yang dipikir dagangane, yang dipikir kerjaane dan lain sebagainya. Pas sholat ya kudune madhep marang Allah Subhanahu wa taala, munajat marang Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ditinggalkan dulu, nanti setelah sholat dia mikir babakan dunia nggih, silakan.
Tapi tadi yaitu mikir yang tidak mencacarkan amal-amal baik yang lain ya. Atau tidak usah mikir gak apa-apa ya, yang penting dia mencari tapi pikirannya tetap dengan akhirat terus. Karena tadi yaitu orang mikir itu tidak bisa merubah takdir ya, tapi harus berusaha ya. Atau di sini mikir susah tidak bisa menolak musibah. Kalau musibah sudah datang, nah, ya datang. Kalau takdir sudah datang, ya datang. Walaupun manusia itu harus ikhtiar ya, tidak boleh sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir ya. Nah, memang manusia itu dituntut untuk berbuat baik, dituntut untuk amal ya, dituntut untuk amal. Tidak hanya duduk-duduk kemudian makanan datang sendiri, duduk-duduk kemudian makanan masuk ke mulut sendiri, enggak. Tetap ada amal, ada gerak. Yang penting amal, pikirannya itu tidak bisa merubah. Engkau malah dadekno susah ya. Yang penting dilakukan, insya Allah nanti cuan loh untuk saya istilah, atau uang nanti datang sendiri. Ini bahas masalah setiap orang ya, dan nanti kalau thalibul ilmi kalau sudah kecukupan yang nggak usah mencari ya. Fa inna dzalikal qadra malham wal qasdi min a'mal akhirah. Karena kadar kebutuhan dia ketika dia mencari itu termasuk konsentrasi dan tujuan dari amal akhirat. Artinya gini, ketika dia mencari kehidupan dunianya ya, untuk memenuhi kebutuhannya, otomatis dia juga kebutuhan dirinya dan juga kewajiban memberikan nafkah dan juga kebutuhan ukhrawi lainnya itu bentuk daripada amal akhirat. Jadi bentuknya adalah dunia kerja, tapi isinya adalah akhirat ya. Karena memang wajib juga untuk mencari dunia. Jadi fa inna dzalikal qadra ini kadar qadruhum tadi sing la yukhilu bim khair wal qasdi tujuan itu min amal akhirah. Jadi bentuk dunia itu bukan berarti terus tidak akhirat itu enggak. Tapi kalau sesuai dengan agama ya dinamakan akhirat, dunia yang ditasarrufkan untuk agama, untuk akhirat yang tidak akhirat. Ini kalau di syarahnya ta'lam min amal akhirah khobaru inna tawakkufi amal akhirah, karena amal-amal akhirat itu tergantung tujuan tersebut atau usaha tersebut. Itulah tasul amal ila bil maisha, karena sesungguhnya amal-amal tidak bisa terjadi kecuali dengan dunia yang mencari kehidupan dunia juga. Walaupun tabir min taqlil alaikat dunya wa faqatil wus'i. Seorang pencari ilmu, santri atau pelajar seharusnya untuk menyedikitkan menggantungkan hati pada duniawi ya, dengan kadar kemampuannya. Walihada ikhtaru al-ghurba, karena itu sebagian thalibul ilmi itu memilih untuk mengasingkan diri ya. Kalau neng pondok itu ya termasuk mengasingkan diri ya, di asrama. Wala budda min tahammulin nasab al masyaqqah fi safar ta'allum. Dan seorang talibul ilmi harus berani menanggung kepayahan, menanggung hal-hal yang berat pada waktu perjalanan mencari ilmu. Saiki wis penak ya, nganggo mobil, nganggo motor ya, sing sugih nganggo pesawat, nganggo kapal barang. Mungkin zaman dahulu ya
dengan jalan kaki, dengan pakai kuda, ya, panas-panasan. Walaupun ketika rumahnya jauh dari tempat belajarnya, dari pondoknya ini, numpak mobil berjam-jam, ya tetap lumayan berat ya, walaupun beratnya di bawah daripada yang jalan kaki atau kuda. Kama qala Musa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina wa alaihi wasallam. Seperti halnya dawuh Nabi Musa sallallahu alaihi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perjalanan mencari ilmu. Walam yungkal anhu dzalik bi ghairi, dan tidak dinukil keterangan dawuh Nabi Musa dan kepada Nabi kita kecuali dalam masalah safar kita loh, pergian mencari ilmu. Walam yungkal anhu dzalik fi ghairi min asfar qalu ta'ala laqad laqina min safarina wa nasaba. Maksudnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang perjalanan Nabi Musa untuk mencari ilmu, ya. Yaitu firman Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga kepada umatnya, ya. Dan itu diterangkan hanya masalah safar, yaitu dawuh ta'ala laqad laqina min safarina hadza nasab, yaitu ketika mencari Nabi Khidir kalau nggak salah. Bahasanya aku pada waktu bepergian, ya, mencari Nabi Khidir itu menemukan kepayahan. Ya lama anna setelah yakhlu ta'am, supaya diketahui bahasanya perjalanan mencari ilmu itu pasti tidak akan sepi dari kepayahan. Karena telah balik amrun azim, karena semuanya mencari ilmu itu perkara yang agung. Termasuk perjalanan mencari ilmu, ya proses mencari ilmu itu sendiri itu juga payah. Payahnya ada belajar, ada hafalan, ada peraturan-peraturan, ya, dan lain sebagainya. Proses belajar itu sendiri bisa dikatakan seperti itu. Bahwa dalam najat indah ulama, mencari ilmu itu menurut kebanyakan ulama lebih utama daripada jihad. Wal ajru ala qadri ta'ab, yang namanya upah itu tergantung kepayahannya. Wan nasab, dan pekosone atau berarti paman sabar ala dari wajah telah tentang fokus sairah dunia. Dan siapa yang mau sabar dalam proses mencari ilmu, dalam perjalanan mencari ilmu, maka dia akan menemukan manisnya ilmu yang melampaui semua manisnya duniawi. Oleh ada karena wajah idza sarlawan halat lan musyaqul aina abnaul muluk min harillah. Makanya Muhammad bin Hasan ketika dia bangun di malam hari, kemudian bisa menjawab beberapa hal-hal yang janggal dalam ilmu yang ada di pikirannya. Dia bisa menguraikan masalah yang selama ini dia eskalkan, dia jengkelkan. Dia berkata, aina abnaul muluk min harillah. Di manakah anak-anak raja yang mempunyai nikmat seperti ini? Nah, nikmat yang paling enak ya aku iki, yaitu bisa menjawab kejanggalan-kejanggalan yang ada di masalahku dalam masalah ilmu.
Orang yang menikmati nikmat duniawi itu tidak bisa mengalahkan nikmatku. Ain abnaul muluk benar. Yang bagi terbilallah istighlal bisyai'in akhar ghairil ilmi. Seorang mencari ilmu, seorang pelajar sejati seharusnya tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Wala yuridu al-fikih dan tidak berpaling dari fikih. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala inna syi'atana minal bahdil ladzi. Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala berkata, sungguhnya pekerjaanku di sini yaitu mencari ilmu itu adalah dari bandulan sampai liang lahat. Jadi nggak ada selesainya dalam proses mencari ilmu. Selama masih hidup itu tetap orang mencari ilmu. Waman arada ayyatruka ilmana hadza sa'atan falyaktu sa'ah. Barang siapa yang ingin meninggalkan ilmuku, yaitu ilmu fikih, sebentar, maka semoga dia meninggalkannya sebentar. Ini kalau di sarahnya ta'lim itu di Muhammad bin Hasan itu adalah ulama ahli fikih. Jadi ilmana mengidafakan ilmu kepada dirinya ini, maksudnya ilmana adalah ilmu fikih. Karena dia berkecimpung di dalam fikih, maka seakan-akan itu terkhusus padanya ya. Terus sa'atan falyatruku sa'ah. Ini mendoakan, maksudnya mendoakan artinya ya kayak ngelahno, kepengen ditinggal habis ditinggal wae ngono. Kayak ngelulu lah kan. Wa dakhala faqihun ala Abi Yusuf ya'udu fi marada wa yajudu nafsihi. Seorang ahli fikih pergi ke Abi Yusuf untuk menjenguknya pada waktu Abi Yusuf mau meninggal. Bahwa yajudu binafsihi. Abi Yusuf masih mendermawakan dirinya, artinya ya ijek gelem ditakoi, ditakoi hukum cek jawab. Faqala Abu Yusuf lahu, kemudian Abu Yusuf itu berkata kepada orang fakir, Kamil jimar raqiban afdal amrojila. Dalam hal melempar jumroh itu lebih baik dengan menunggang hewan atau berjalan. Alam ya'rifil jawab. Kemudian orang yang fakih tersebut tidak bisa menjawab. Fa'ajaba binafsi, kemudian dijawab sendiri bahwa anna rabya masyan ahabbu fil awalin, bahwasanya melempar jumrah itu dengan berjalan itu lebih disenangi pada zaman-zaman orang-orang terdahulu. Wa kata yang bagaimana istagilafi, artinya mati wae cek bahas fikih ngono. Mau meninggal aja masih membahas fikih, masih membahas ilmu. Wa kata yang bagaimana istagilafi fi jannati. Dan begitu juga sebaiknya seorang ahli fikih itu menyibukkan dirinya dengan ilmu fikih di semua waktunya. Fahina idzin yajidu ladzatan azimatan. Kalau seorang ahli fikih menyibukkan dirinya memikirkan hukum-hukum fikih, membahas hukum-hukum fikih, diskusi hukum fikih, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang agung ya, dalam membahas fikih, kemudian mengurai masalah fikih. Kila ru'iyah Muhammad fil manam ba'da faqilau kaifa kunta fi halin nasi qala kuntum ta'am fasul katab falam asyur bi khuruji ruhi masa Allah.
ada cerita Muhammad, ini mungkin Muhammad bin Hasan ya. Sewaktu setelah meninggal itu ada orang yang bermimpi tentangnya. Kemudian Muhammad ditanya, atau orang itu bertanya kepada Muhammad, kaifa kunta fil nasi? Bagaimana keadaan pas waktu dicabut nyawamu? Apakah sakit, apakah tidak, apakah berat sekali? Faqala kuntu muta'ammilan fi masal mukatab. Muhammad berkata, pada waktu aku dicabut nyawaku, aku saat itu sedang berpikir-pikir, sedang tafakur, sedang mengurai masalah ya, mengurai mencari jawaban tentang masalah budak mukatab. Alam asyur bi khuruji ruhi, dan aku tidak terasa ternyata nyawaku sudah dicabut. Artinya dia tidak merasakan sakit karena dia baru berpikir ya, karena berpikir itu juga nikmat ya, apalagi bisa menemukan jawaban. Wakila annahu qalla fi akhir umri sabalatni masal maqal al-istidad li hadzal yaum. Ada cerita juga, ada bahasanya Muhammad bin Hasan pada akhir umurnya pernah berkata bahasanya masalah-masalah mukatab, budak mukatab itu menyibukkan dirinya daripada persiapan untuk kematian. Dan dia berkata tersebut karena tawadhu. Intinya ya pokoknya dia ini disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan sampai masalah matian itu dia ini tidak berpikir, yang penting bukan ilmu. Wah mati ya mati dewi contohnya. Faslon fi waktu tahsil. Fasal merangkan kapan waktunya mencari ilmu. Kila waktu ta'alam al-madillah, ada yang mengatakan bahwasanya waktu mencari ilmu itu dari bandulan sampai lahat. Jadi tidak ada waktunya, selama masih hidup harus mencari ilmu. Dakhalal Hasan bin Zaid rahimahullah ta'ala, karena hidup adalah proses ya, proses untuk menjadi lebih baik. Proses untuk menjadi lebih baik itu tidak bisa terjadi kecuali dengan ilmu. Dan hidup itu untuk amal, dan amal itu tidak bisa terjadi kecuali dengan ilmu. Bisa sempurna, tidak bisa baik kecuali dengan ilmu. Makanya ilmu ini dibutuhkan selama masih hidup. Dakhalal Hasan ibn Zaid ta'ala fi tafaqqudi wa ibnu sanatan. Walam yabit al-firash arba'ina sanatan. Fa'afta ba'da dzalik arba'ina sanatan. Dan mencari ilmu itu di mana saja dan kapan saja ya. Dan dengan cara apa saja ya. Dengan membaca, dengan bertanya, dengan mendengarkan orang lain ya. Dengan diskusi dengan orang lain ya, seperti kemarin terangkan bahwasanya kita istifadah mencari faedah, mencari ilmu dari siapa saja. Unzur makal wala tanzur mangkal ya, dengan melihat sekitar, dengan mendengar sekitar, dengan berpikir ya, itu juga proses belajar. Ada yang indoor, ada yang outdoor ya, yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pokoknya manusia itu geraknya juga proses belajar ya. Dan juga manusia itu ya amal, berbuat baik ya, atau bergerak manusia itu bergerak. Ini tuh fit tafakuhi, itu salah ketik itu kalau di dalam kitab sarahnya Ta'lim itu. Jadi Hasan ibnu Zaid itu pergi untuk belajar fikih. Wa ibnu Samani sanatan, padahal umurnya
80 tahun. Walam yabit al-firasyi arba'ina. Dan dia tidak pernah tidur di atas alas, di atas apalagi kasur yang empuk selama 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Kemudian berfatwa setelah samanina bi arba'ina, berarti berapa? 80 sampai 40, 120 tahun. Setelah itu dia berfatwa menjadi 40 tahun, berfatwa 40 tahun. Kalau dalam salahnya taklim umurnya totalnya adalah 160 tahun. Fasara kullu umri mi'atun wa sittina sanata. Jadi 160 tahun itu ijik berkecimpung dengan ilmu. Fadzara min hadza anna talabul lazimun, ini diterangkan dalam syarahnya taklim bahwasanya seorang pencari ilmu itu bisa disimpulkan harus terus-terus mencari ilmu. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Nah, itu tetap mencari ilmu. Setelah itu dia ngalim, bisa berfatwa, terus berfatwa 40 tahun. Faudul awqat syarhus sabab. Jadi tidak ada alasan orang tua, orang yang sudah tua, yaitu terus tidak ngaji, tidak belajar, tidak ngaji lah kamu, tidak ngaji, tidak mencari ilmu, tetap mencari ilmu. Contohnya kalau ada kuliah subuh ya, atau ada majelis taklim, ini orang tua itu ya seyogyanya seharusnya juga ikut ngaji ya. Alhamdulillah di Indonesia banyak orang tua masih tetap ngaji. Faudul awqat syarhus sabab, waktu yang paling utama dalam mencari ilmu itu adalah pada waktu muda. Walaupun tua tetap dihimbau tetap ngaji, tetap mencari ilmu. Waktu sehari wa ma bainal isya ini, dan juga waktu yang paling utama untuk mencari ilmu yaitu waktu sahur, yaitu ini bangun tidur sebelum subuh, kemudian dia belajar karena pikirannya masih fresh, pikirannya masih jernih, tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang lain. Dan juga antara maghrib dan isya. Wa yambaghi li talibil ilmi yastaghriqa fi jami' awqati. Seorang pencari ilmu, seorang santri, seorang pelajar itu seharusnya menghabiskan semua waktunya untuk mencari ilmu, artinya memfokuskannya, tapi juga jangan terlalu mabrek ya, pokoknya istiqomah lah. Wa idza malamin ilmin istaghilu bi ilmin akhar, ketika dia bosan dengan satu ilmu maka dia berpindah kepada ilmu yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu idza malamin ilmul kalam yaqul hatu diwana syu'ara. Ibnu Abbas ketika dia bosan tentang membahas ilmu kalam itu ilmu tauhid saiki, perdebatan antar ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah ya, atau dengan golongan yang lempeng, atau logika tauhid, logika ilmu tauhid. Dia berkata, sedangkanlah kitab-kitab syair ya, kemudian dia belajar syair, belajar balaghah, belajar sastra, belajar mantek ya. Maka Muhammad bin Hasan dan Muhammad bin Hasan itu kalau malam tidak tidur, wakana ada fatir, maksudnya tidurnya sebentar ya, jadi nggak sinau ya. Dan di sebelahnya diletakkan beberapa kitab, beberapa buku. Wakana idza malamin yadhuru fil akhar, ketika dia bosan dengan satu buku, dia mempelajari buku yang lain. Wakana yadau indahu alma, kemudian meletakkan di sampingnya air. Wa yusiluna mau bilma, ketika dia ngantuk, dia menghilangkan ngantuk tersebut dengan air, raup atau wudu. Wakana yakul innan naumil hararah falam tafil ma'al barid. Dia berkata bahasanya tidur itu termasuk dari sifat panas dan bisa hilang dengan menggunakan air yang dingin.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.